استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه لكرم الله ونشر مسلم كتب الأولي ولا ربع أئمة المجتهدين ومقلدين في دين الله وجد وجد المرد ساجد بعد من صلى الله عليه وسلم الشيخنا والمعلمين ونهينا ولنا وراحنا علينا قدم صلى الله عليه وغفر الله لدرجته في الجنة ينفعنا بأسرنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومحدثات الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبجنا amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurah selalu kepada junjungan haribaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan dan niatan nawaitu an atakifa bismillahirrahmanirrahim nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatulillahi taala. Dalam hati kita sahajaku beretikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini atau pada bulan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan patut rasanya senantiasa kita untuk meningkatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa terkadang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakanlah cerita-cerita daripada baginda Rasulullah SAW dari sejak permulaan abad atau kejahiliahan sampai kepada dikandungnya baginda Rasulullah SAW dilahirkan, dan kemudian apa-apa yang terjadi setelah baginda Rasulullah dilahirkan. Dalam dakwah Islam, baginda Rasulullah SAW mensyiarkan Islam itu dengan pengorbanan yang sangat berat sekali. Dengan berat sekalinya, bahkan di antara para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW ada yang mendapat tekanan, bahkan disiksa dan dibunuh untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa di mana baginda Rasulullah SAW mensiarkan Islam itu sangat-sangat berat sekali. Namun terkadang anehnya kita dalam peringatan Maulid, di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu dilahirkan, namun di situ juga diselingi oleh cerita-cerita yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Oleh si pembicara kadang-kadang diolah atau diangkatlah cerita-cerita masyarakat yang lucu-lucu, atau dibikinlah perumpamaan-perumpamaan yang sehingga dengan kita berataan itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah kelahiran Nabi itu sangat enteng sekali bagi mereka. Padahal kalau kita dalami, kalau kita khidmati, Masya Allah, itu kelahiran yang ajaib benar. Kelahiran yang tidak akan pernah terjadi pada makhluk-makhluk manusia yang lain. Tapi dengan sanggup dan bisanya kita ketawa terbahak-bahak. Belum lagi dalam perjalanan dakwahnya baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan tekanan,
penyiksaan, gangguan, dan bahkan peperangan yang terjadi itu sangat-sangat menyedihkan dan terkadang membuat kita titik air mata karena membaca perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Toh sanggupnya ada di antara kita kadang-kadang bercerita tentang baginda Rasulullah SAW, bahkan memporsikan cerita-cerita pornografi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillah suma'iyadzubillah. Sepaling ringan perkataan mereka mengatakan yang penting umat Rasulullah bahagia. Nah kayak apakah kisahnya? Na'udzubillah suma'iyadzubillah. Itu kada akan membawa kebaikan. Jar Buya Yahya, diangkat berkat ilmu dari suatu majelis jika di dalam majelis itu terdapat atau diceritakannya cerita-cerita pornografi. Nah itu cerita-cerita cabul jar orang kita. Itu jadi jangan sampai ketika kita mendapati majelis yang demikian tinggalkan. Karena karena keberkahan. Baik. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan itu Rasulullah banyak mendapatkan tantangan-tantangan. Dalam penyebaran Islam tidak semulus ataupun setenang daerah kayak kita sekarang ini. Begitu mudahnya kita mengumandangkan azan, begitu mudahnya kita melaksanakan sholat 5 waktu dan segala macam. Di zaman Rasulullah itu sangat berat sekali. Nah, terjadi peperangan Badar dan yang lainnya. Dan pada malam hari ini dalam peperangan Uhud, bagaimana cerita terbunuhnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Islam itu diperjuangkan dengan titik darah para syuhada, bukan dengan gelak tawa yang mengundang keghaflahan ataupun kelalaian sehingga dengan kita terbahak-bahak tertawa kada. Ulun kada akan pernah paham ketika saatnya kita berhadapan dengan Rasulullah SAW, bagaimana kita mensikapi Islam dan menanggapi Islam saat kita menghadapi dan mempelajari Islam itu dengan gelak tawa dan terbahak-bahak. Bahkan diselingi cerita-cerita yang kada karuan tampuh orang kita, cerita-cerita yang kada sepantasnya untuk disebutkan, dibacakan di masjid itu diceritakan. Na'udzubillah suma'iyadzubillah. Memang bermacam-macam karakter seseorang, tapi karakter yang buruk tuh harus dibuang. Jangan pernah didengarkan dan diikuti yang demikian. Baik. Pada hadis yang ke-1623 dalam kitab Imam Az-Zabidi, dalam hadis yang diringkaskan oleh beliau, yaitu pada bab qatlul Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an, terbunuhnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an yang merupakan adalah paman baginda Rasulullah SAW, saudara daripada bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ya. Perang Uhud itu terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriyah. Nah, itu setelah Ramadan. Syawal habis kajak kita tuh habis puasa 6, besok harinya terjadilah peperangan Uhud di mana Sayyidina Hamzah radhiyallahu an meninggal. Baik. Wa an Abdullah ibn Adi ibn Khiyar annahu qala li Wahsy ala tukhbiruna biqatl Hamzah. Dari Abdullah bin Adi bin Khiyar bahwa beliau berkata li Wahsy, bagi seseorang yang bernama Wahsy. Wahsy adalah orang yang berkulit hitam dan berasal dari negeri Habsyah. Habsyi, jar kita, Maulid Habsyi itu dari Habsyah, Habsyah. Atau jar bahasa kita wayah ini namanya Ethiopia. Di daerah Afrika. Dia berkata kepada Wahsy, ala tukhbiruna biqatl Hamzah, maukah engkau menceritakan tentang terjadi atau terbunuhnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Jadi cerita awalnya begini, tatkala daripada Sayyidina Ja'far bin Amr ibn Umayyah itu berjalan dengan Abdullah bin Adi bin Khiyar. Dia berjalan pada suatu tempat yang bernama Jamshi. Dia tinggal di sana karena ada Wahsy.
wahai Ja'far, ujar Abdullah bin Adi, kita mampir sebentar di tempat tinggalnya Wahsy. Kita minta diceritakan ketika terbunuhnya Sayyidina Hamzah pada perang Uhud. Taib. Sayyidina Ja'far bin Amr bin Umayyah menyetujui usulan tersebut dan datanglah mereka ke rumah Wahsy yang pada saat itu sudah merdeka, dan beliau akhirnya memeluk Islam, beriman. Jadi seorang pembunuh sahabat Nabi sekaligus paman Nabi yang pada akhirnya beriman. Nah, nanti cerita hadisnya kita teruskan. Nah, sampailah Abdullah dan Ja'far ke tempat kediamannya Wahsy dan berkata kepada Wahsy, bagaimana pendapatmu, atau bisakah engkau menceritakan tentang terjadinya atau terbunuhnya Sayyidina Hamzah pada perang Uhud? Lalu Wahsy bercerita, na'am, qala na'am, dia akan menceritakannya. Inna Hamzata qatalat Tu'aimah ibnu Adi ibnu Khiyar bi Badr. Jadi sejarah itu dimulai ada suatu perasaan dendam daripada keluarga Tu'aimah, anak kemanakannya nang dendam kena. Jadi Tu'aimah bin Adi bin Khiyar itu terbunuh dalam perang Badar. Dalam perang Badar yang berkecamuk terbunuhlah Tu'aimah bin Adi bin Khiyar. Setelah terbunuh beberapa masa kemudian lalu berkata dia kepada budaknya, faqala li maulaya Jubair bin Mut'im. Jadi Jubair bin Mut'im berkata kepada budaknya. Siapa budaknya? Wahsy. In qatalta Hamzata bi ammi, jikalau engkau sanggup membunuh Hamzah demi pamanku. Jadi ini si Jubair bin Mut'im itu dendam karena pamannya Mut'im terbunuh pada perang Badar. Wahsy, jikalau engkau mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman daripada baginda Rasulullah SAW, demi pamanku, fa anta hurun, maka engkau merdeka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal peradaban Islam itu muncul, itu ingin menghapuskan perbudakan. Yang namanya perbudakan pada masa itu, manusia yang menjadi budak itu hampir tidak ada harganya. Manusia diperlakukan seperti binatang. Terkadang mereka disuruh mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak manusiawi. Nah, Wahsy seorang budak berkulit hitam dari negeri Habsyi atau Ethiopia ini menjadi budak lama jadi budak, dan dia sangat sulit sekali dan mendambakan benar arti kemerdekaan sehingga dapat berbuat dan bermartabat yang sesuai dengan keadaan manusia pada saat itu. Tapi seorang budak itu sangat hina sekali pada masa itu. Nah, ketika ada tawaran untuk merdeka diri, kalau dengan tebusan mana sempat kita lagi jasidin bagawi, untuk mencari uang menebuskan diri itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena banyak tersita waktunya kerja dengan tuannya. Nah, ketika ada kesempatan tawaran daripada Jubair bin Mut'im bin Adi, lalu apabila engkau sanggup membunuh Hamzah, engkau akan merdeka. Tawaran tersebut langsung diambil oleh Wahsy, seorang kulit hitam yang berkebangsaan daripada Habsyi tersebut. Baik. Nah, setelah mulai dilaksanakannya perang Uhud, falamma an kharajan nas ama Unain, pada tahun Unain manusia atau para sahabat sudah mulai berangkat ke daerah Uhud. Jadi Uhud itu. Kemudian Wa'ainain dan Ainain itu adalah nama sebuah gunung yang berada mungkin sebelah barat daripada gunung Uhud. Di antara gunung Unain dengan gunung Uhud itu ada celah yang bernama wadi atau lembah. Bihiyali Uhudin bainahu wa bainahu wadin, di antara Unain dengan gunung Uhud itu ada suatu lembah yang menghalatnya. Wa kharastu ma'an nasi ila qital, dan saya pun berangkat bersama dengan orang-orang untuk berperang. Jadi kada langsung berperang, ikut berkecamuk di dalam perang. Wahsy hanya mengincar satu orang. Jadi Wahsy pada waktu itu belum beriman.
menolak dengan keislaman. Cuma dia mengincar satu, yaitu Sayyidina Hamzah untuk dibunuh untuk menebus kemerdekaannya dari seorang budak. Baik. Falamma anistafu liqital, manakala sudah berhadap-hadapan, sudah tentara bersop-sop untuk bertempur. Nah, jadi dahulu perang itu berhadapan, pasukan di sini pasukannya berhadapan. Jadi sebelah menyebelah, kada kayak wah ini perang. Jarak jauh sniper tak mati, jarak jauh picik tombolnya cus mati ribuan orang. Bahkan picik cus satu kota Hiroshima Nagasaki hancur oleh Amerika dengan bom atomnya, ribuan manusia mati. Bahkan sekarang masih terlihat daripada sisa-sisa penderitaannya. Begitu teknologi ternyata salah digunakan, sangat membuat bencana manusia. Perang dahulu gentleman, berhadapan, musuh di depan mata, berhadapan dengan musuh yang lainnya. Perang cabut pedang. Tuh makanya nyala bujut jagau di situ tuh. Yang namanya jagau terus itu berhadapan di medan perang. Mun di kampung tuh ada jagau nyaranya. Mun di kampung itu biasanya mama haru-haru bener. Pas ada tetamu nang harat lagi buka juesa kalinya. Di medan perang dengan gagah berani. Coba pian bayangkan bang, seandainya kita berada dalam suatu pasukan di mana kita sudah bersop-sop dengan para teman-teman kita, berhadapan dengan musuh yang tatkala pada perang Uhud itu musuh lebih besar daripada jumlah kita. Jadi dengan musuh yang perbandingannya lebih banyak daripada, kadang-kadang malah kecut hati kita. Tapi tidak dengan para sahabat Nabi SAW dengan keimanan yang teguh dan pengharapan mereka terhadap mati syaitan. Ini memang aneh. Umat Islam itu dua tujuan dalam peperangan, dan kedua-duanya itu menjadi tujuan dalam peperangan Islam. Pertama, mati di jalan Allah sebagai syahid. Dua, kemenangan dengan keridhaan Allah, mendapat ganjaran pahala dan harta ghanimah, harta rampasan perang. Kedua-duanya itu suatu nikmat bagi para sahabat yang pada waktu itu sangat mengimani dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga dengan mereka gagah berani mempertahankan keimanan mereka. Bayangkan mungkin kita wallahu alam berhadapan dengan musuh dengan pedang terhunus pian kada gampang-gampang. Kalau wayah ini bujur ya rasanya nyaman aja. Ketika huru hara peperangan terjadi, jika kita bisa kalau kayak kita bisa bersembunyi berdahulu. Seorang Wahsy dia mengendap-endap mengincar daripada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Nah, manakala sudah pasukan bertemu dengan pasukan, sudah berhadapan, kharaja Sibba', ada seorang bernama Sibba' keluar dengan beringas. Sibba' itu maknanya memang binatang buas. Jadi seorang yang bernama Sibba', binatang buas itu keluar menantang daripada pasukan Islam. Jadi memanglah jangan sampai kita bergalar-galaran yang kada baik, apalagi menggalari kawan dengan galar-galar binatang. Ujung nama orang dibuati kambing, ujung nama orang dibuati ayam, ujung jangan. Luna mencontohkan kopina pasta barongan karena ya ngali sangit orang. Ujung namanya ditambahi kambing, kadang-kadang iwak, kadang-kadang apa-apakah ditambahi, jangan. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian bergelar-gelar nang kada baik. Jadi itu hukumnya haram. Berdosa, jelas berdosa menggalai orang. Tapi nya ketujuh aja, nah, bukan masalah ketujuh, yang menyambati orang itu nang kada baik. Kita aja sama. Kita aja malah kembali kepada diri kita, disambat nama kita si A, digambirakan dengan binatang misalnya kambing, nyaman namang. Anak kita aja mungkin kita kan ridho disambat orang kayak itu. Kira-kira kayak itu juga orang lain dengan anak dah atau nama dirinya sendiri. Nah, ketika itu Islam dengan akhlak yang santun, jangan jar Islam wala tanabadhu bil alqab, jangan bergelar-gelar nang kada baik. Taib. Setelah Sibba' keluar, faqala hal mim mubarij, adakah yang berani menantang aku, ujar si. Qala fakharaja ilaihi Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Keluarlah ketika itu Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai lawan tandingnya. Lalu Sayyidina Hamzah berkata, faqala ya Sibba', hai Sibba', ya ibnu ummi Anmar, hai anak ibu yang bernama Anmar, muqatti'atil buzur, perempuan tukang perempuan, tukang sunat perempuan, anak seorang perempuan tukang sunat perempuan. Si Sibba' tadi.
atuhaddullah wa rasulah, apakah kamu ingin menentang Allah dan Rasulnya? Kemudian setelah demikian, qala summa sadda alaihi fakana ka'amsi zahib. Lalu perang tanding keduanya, dan sangat mudah Sayyidina Hamzah untuk mengakhiri atau membunuh daripada Sibba. Robohlah Sibba dan tewaslah seorang yang bernama Sibba daripada musuh. Qala kamantu li Hamzati tahta sakhrah. Kemudian Jarwahsy, aku setelah melihat sosok Hamzah itu muncul, aku menyaksikan pertempuran tersebut, aku mengendap-endap Jarwahsy. Ini si pelaku menceritakan kejadiannya. Ini pelakunya menceritakan si Wahsy ketika dia belum beriman dan mendapat perintah untuk membunuh Hamzah untuk kemerdekaan dirinya. Lalu dia mengumpat dan berlindunglah di sebuah batu yang besar. Qala falamma dana minni ramaituhu biharbati. Dan setelah posisi aku benar-benar dekat dan tepat berada di hadapan Hamzah, seraya aku ramaituhu, aku lontarkan, aku tombakkan dengan tombakku, fa'adha'uha, lalu mengenai Sayyidina Hamzah sunnatihi di arah bagian bawah perutnya, kena hatta kharajat, sampai tembus. Bayangkan mang, tombak ditombakkan saking kerasnya, dari perut tembus ke belakang, baina hatta kharajat min baini warukaihi, sampai tembus di antara dua pipi burit sidin. Tembus tombak tadi ke dalam. Bayangkan mang, kira-kira itu sakit lah mang. Masya Allah, itu membawa kepada kematian. Begitu sakit dan dahsyatnya apa yang dialami oleh Sayyidina Hamzah. Makanya jar ulun, ketika Islam itu diceritakan ataupun sejarah Islam itu dibacakan, rasa-rasanya mang, wallahu alam, rasa-rasanya kita kada sanggup untuk tertawa terbahak-bahak. Bagaimana ya mang, di cerita-cerita seperti ini kita dapat menyelipkan cerita-cerita tentang pornografi. Ketika diceritakannya kelahiran Rasulullah, muncul cerita-cerita pornografi yang dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan dalam Islam. Itu mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semuanya, tidak kecuali siapapun, kepada kita semuanya. Tapi setelah terkena tersebut, apa? Qala fakana dzalikal ahada bihi, itulah sudah ketetapan janjinya. Sayyidina Hamzah menghembuskan nafas menjadi syahid di medan atau di tempat pertempuran Uhud. Sayyidina Hamzah jatuh sebagai syahid. Falamma raja'an nas raja'tu ma'ahum. Ketika sudah seluruh pasukan pulang, Jarwahsy, saya pun ikut pulang beserta dengan pasukan kafir Quraisy. Pada ketika itu dianggap kafir Quraisy menang pada perang Uhud dengan segala macam cerita-cerita yang lain, di antaranya ketidakpatuhan para pemanah dan segala macam cerita yang pada akhirnya dinilai pada waktu itu umat Islam kalah dalam peperangan Uhud. Dan banyak di antara para sahabat yang menjadi syahid, di antaranya Sayyidina Hamzah, bahkan dengan Sayyidina Talha itu sempat terputus daripada jari-jari tangan beliau karena beliau melindungi Rasulullah. Bahkan dengan Rasulullah sendiri pun sampai luka. Ada satu yang mengatakan bahwasanya jaket itu penutup kepala helm bajanya Rasulullah itu pecah sehingga berdarah kepala Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwasanya suatu anak tombak atau tombak itu menembus pipi beliau sehingga dengan gigi sari beliau itu tanggal, beberapa gigi tanggal. Bayangkan, sebegitu beratnya perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam dan menyampaikan risalah Allah kepada umat. Nah, taib. Wa ma'ahum fa aqamtu bi Makkah, lalu aku setelah melaksanakan tugas tersebut, ujar Wahsy, aku tetap bertinggal di kota Mekah beberapa masa yang lama, hatta fasyafi hal Islam, sampai penduduk kota Mekah sedikit demi sedikit memeluk Islam, mulai beriman, orang sudah mulai banyak beriman di kota Mekah. Summa kharastu ila Taif, lalu aku hendak keluar ke daerah yang bernama Taif, mungkin arah ke Madinah. Jadi keluarlah beliau ke sana, fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan
mereka mengutus kepada Rasulullah SAW akan suatu utusan. Faqila li innahu la yahiddur rasul. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak akan pernah menyakiti utusan. Itu berbeda dengan kafir-kafir Quraisy atau kafir-kafir yang lain. Delegasi atau utusan suatu negara atau suatu kerajaan yang datang kepada Rasulullah, tidak satupun utusan itu pernah disakiti. Beda dengan orang-orang kafir, bahkan dengan Raja Persia, utusan Islam dibunuh dan dipotong-potong. Itu sampai Rasulullah sangat marah sekali. Sampai Rasulullah mendoakan dan mencabik-cabik daripada kertas, seperti ini akan dihancurkan daripada kerajaan Persia pada nantinya. Terakhir terbukti dengan hancurnya kerajaan Persia yang sangat besar dan sangat megah, itu hancur dalam peperangan melawan Islam. Taib. Sampai Wahsy pun ikut utusan dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Qala fakharajtu ma'ahum, lalu aku ikut dengan utusan tersebut menghadap kepada Rasulullah SAW. Hatta qadimtu ala Rasulullah SAW, sampai aku di hadapan Rasulullah SAW. Falamma ra'ani, ketika Wahsy, kata Wahsy ketika Rasulullah melihat aku, qala anta Wahsy, apakah engkau yang bernama Wahsy? Anta Wahsy, apakah engkau yang bernama Wahsy? Rasulullah melihat dan Rasulullah spontan, nih kayaknya orang ini nyarinya Wahsy. Rasulullah sangat kuat nalurinya. Lalu berkatalah si Wahsy, apa kata Wahsy? Qultu na'am, nggih pun ya Rasulullah, ulun yang membunuh Hamzah. Qultu qad kana minal amri ma qad balagaka, apa yang telah sampai ceritanya kepada engkau ya Rasulullah itu sungguh benar, aku yang melakukannya. Jadi Wahsy bujur, apa yang terjadi dan berita yang tersebar pian ulun yang membunuh Hamzah, pian mendengarnya, itu benar ya Rasulullah, ulun telah melakukan hal tersebut. Taib. Qala fa hal tastati' an taqiba wajhaka anni, namun dengan demikian karena dia sudah juga berislam dan memeluk Islam, bisakah engkau taqiba, jangan menampakkan wajahmu di hadapanku ya Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika melihat Wahsy itu sangat sedih. Rasulullah melihat pembunuh daripada pamannya, itu yang membuat hati Rasulullah SAW itu sedih, karena setiap memandang Wahsy terkenang orang itu membunuh daripada pamannya. Bayangkan Mang, seorang pembunuh pamannya tidak dibalas Rasulullah dengan sesuatu yang kejam daripada itu, tidak. Rasulullah terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat berat sekali Mang. Sifat seperti itu sangat berat sekali. Mun kita kadang-kadang Mang lepas kendali ketika musuh kita yang menyakiti kita atau keluarga kita tuh berhadapan dengan kita dan berada di bawah angin kita akan menginjak-injaknya dan membalas dendamnya. Biasanya nangkaya itu sifat daripada kita. Tapi dengan Rasulullah itu menahannya. Tapi ya Rasulullah, jangan nampakkan wajahmu di hadapanku. Nah, karena Rasulullah akan terusik perasaannya dengan paman yang tercinta, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik. Kemudian qala fakharastu, lalu aku keluar beserta dengan utusan yang lain, keluar tidak menampakkan lagi. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu manakala Rasulullah wafat, Rasulullah wafat pada hari Isnin, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, di hari kelahiran beliau. Di akhir kelahiran itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam pelukan Rasulullah meninggal atau wafat ketika itu. Baik. Ada suatu hal yang paling penting mengenai hadis yang paling penting, dan hadis itu banyak dipelajari oleh bahkan anak-anak yang di madrasah, bahkan anak-anak yang awal-awal pesantren itu sudah mempelajari hadis itu. Cuma mungkin oleh tuan-tuan guru kita terlupakan. Apa aja Rasulullah? Innama qala Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini ya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu terdiri dari beberapa macam. Akhlak dalam perilaku kita,
yang terpuji, akhlak dalam bertutur sapa kita, akhlak dalam berteman, akhlak dalam pergaulan, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan orang kecil, bahkan akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan sesama makhluk Allah. Akhlak kita yang paling penting dalam tutur kata itu, itu yang mungkin terlupakan ketika kita sampaikan daripada Rasulullah SAW, innama bu'istu makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, berarti kalau ada sesuatu yang tidak mulia keluar daripada mulut kita, berarti kita meninggalkan akhlak atau sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Fal yakul khairan, dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, dalam adab kita berbicara, fal yakul khairan, katakan yang baik, berbicara yang baik, berfatwa yang baik, bercerita yang baik. Tapi bila kita tidak sanggup untuk berlaku yang baik, auliyasmut, atau kita berdiam. Hadis pemudanya, in kana tu'minu billahi wal yaumil akhir, jikalau engkau beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik atau berdiam. Itu konsekuensi daripada orang yang beriman. Bukan dengan kita mengumbar syahwat lewat perkataan, mengumbar syahwat dengan cerita-cerita kita, itu kada beradab nyaranya. Baik, kita teruskan hadis tersebut. Falamma qabida Rasulullah SAW, manakala Rasulullah SAW wafat, fakharaja Musailamah al-Kadzdzab. Jadi dalam kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keluar beberapa pengkhianat-pengkhianat Islam yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta. Itu yang mempropaganda dan mengajak orang-orang untuk berkhianat kepada Islam, berkhianat dengan perjanjian terhadap Rasulullah, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada agama mereka sebagai kafir. Hal itu yang diperangi oleh para sahabat. Tapi kelicikan daripada Musailamah al-Kadzdzab ini sangat sulit sekali diburu beberapa kali, itu sampai lolos terus, karena dia dijaga ketat juga oleh pasukannya. Jadi Musailamah dikejar. Nah, disinilah seorang Wahsy berkata, kata beliau, faqultu la akhrajanna ilal Musailamah, aku berniat untuk keluar ikut berperang memerangi yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. La'alla aqtuluhu, aku berangan-angan, aku bercita mudah-mudahan aku dapat membunuhnya. Kenapa? Fa'ukaffi bihi hamjata, untuk menebus rasa bersalahku, untuk menebusku dosa-dosaku ketika aku membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi aku membunuh juga pentolan daripada kafir Quraisy yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Lalu fakharatu ma'an nas, aku keluar dengan pasukan Islam yang lainnya untuk memburu daripada Musailamah al-Kadzdzab. Fakana min amrihi makana, lalu Allah takdirkanlah aku berjumpa dengan yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Pada ketika itu aku melihat fa'idza rajulun qa'imun fi salmati jidar, aku melihat seorang laki-laki berdiri di antara celah-celah dinding, bersembunyi di celah-celah dinding, bersembunyi dengan keadaan awraqu sa'iru ra'si, dengan keadaan seperti unta abu-abu yang kusam, rambut yang tidak terurus ataupun rambut yang kusut. Jadi sudah dikejar dengan keadaan yang sungguh memprihatinkan, yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, dan ketika itu berada di antara celah-celah dinding jasidin, bersembunyi. Nah, paramaituhu biharbati, setelah melihat yang demikian aku lontarkan, aku tombakkan dengan tombakku, fa'adha'uha, lalu mengenai tombakku tadi baina sadyaihi hatta kharajat min baini katifaihi, aku lontarkan sehingga di tombak tersebut mengenai ulu hatinya dan tembus ke belakang sampai kepada punggungnya, sampai ke belakang tembus. Kemudian setelah kena dan tembus tersebut, qala wasaba ilahi rajulun min ansar, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Ansar itu meloncat, kemudian fadrabahu, dan dia menebaskan bisayfi, dengan pedangnya, ala hamatihi, atas kepalanya ditebaslah oleh laki-laki, dan penggallah kepala yang namanya Musailamah al-Kadzdzab, yang pada pelumpuhan pertama oleh Wahsy dilontarkanlah tombaknya, sehingga dengan Musailamah al-Kadzdzab tidak dapat bergerak lagi, dan dipotong oleh seseorang daripada orang Ansar, sehingga yang namanya Musailamah al-Kadzdzab itu mati ketika itu juga. Jadi
ketika Wahsy sebelum berislam membunuh Sayyidina Hamzah, ketika dia beriman, dia dapat melumpuhkan yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Mungkin tidak dapat membunuh atau tidak membunuh daripada Musailamah Al-Kadzdzab, tapi dia orang pertama yang melumpuhkan Musailamah Al-Kadzdzab dengan tongkat atau tombaknya. Begitulah daripada perjuangan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang ternyata Islam itu diperjuangkan dan disampaikan risalahnya dengan sangat-sangat memilukan hati dalam sejarahnya. Sudah isya. Dua hadis bercepat dulu sedikit. Wa qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu bi nabiyhi yasiru ila rubaiyatihi ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah SAW fi sabilillah. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat murka sekali atas suatu kaum yang mereka mencederai atau melukai atau menyakiti daripada nabi mereka. Ini hati-hati kita manglah. Suatu kaum yang menyakiti hati pada zaman Rasulullah mungkin yang diarahkan kepada menyakiti jasad dan perasaan beliau. Nah, tapi sekarang kita sudah jauh dengan Rasulullah, mungkin kita tidak akan pernah dapat menyakiti ataupun naudzubillah, kita akan tidak tersentuh dengan jasad Rasulullah SAW, namun kita bisa melukai perasaan Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, dengan suatu akhlak yang tidak sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah SAW, Rasulullah mungkin bisa tersinggung dan terlukai dengan yang demikian. Apalagi judulnya memang ketika seorang ulama berbaju warasatul anbiya, berpakaian sebagaimana pewaris para nabi, dan dia tidak berjalan atas sunnah Rasulullah SAW, na'udzubillah suma'an iyadzubillah, itulah yang dikatakan dengan ulama ul-fasir, ulama yang sudah rusak. Yang jelas rusak perkataannya dulu. Na'udzubillah suma'an iyadzubillah, jangan sampai kita jadi orang yang sedemikian. Ishtadda ghadabullah, Allah lebih marah lagi, Allah lebih murka lagi atas ala rajulin, atas seorang laki-laki yaqtuluhu Rasulullah SAW, yang terbunuh oleh Rasulullah SAW fisabilillah di jalan Allah. Artinya orang-orang yang menentang dalam peperangan lawan Rasulullah, sehingga dengan orang-orang tersebut berani berperang berhadapan dengan Rasulullah, itu Allah sangat murka sekali. Allah sangat murka sekali. Jangan sampai kita menjadi penentang sunnah daripada Rasulullah SAW. Kalau sunnah tersebut tidak kita ketahui referensi secara jelas, jangan sembarangan kita dulu mengatakan bid'ah. Ketika seorang mengatakan atau menjalani suatu pujian-pujian terhadap Rasulullah, jangan kita langsung melarang dan mencaci maki ataupun membid'ahkannya. Biarkan mereka, kalau kita kada setuju, cukup dengan diamnya kita. Kalau kita setuju, dengarkan daripada syair-syair mereka yang mereka memuji daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lekas kita memponis atau menghalangi sesuatu apabila sesuatu itu ditujukan untuk kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara jalan yang benar tentunya. Baik. Satu hadis terakhir, wa qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba yaum al-Uhud, manakala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah terluka pada perang Uhud, apa yang diterima Rasulullah SAW pada perang Uhud, wansarafal musyrikun, dan ketika itu sudah merasa menang, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu pulang dengan merasa gembira dengan kemenangan pada peperangan Uhud. Khafa ayarji'u, Rasulullah khawatir sekali kalau takutnya pasukan musyrikin itu kembali menyerbu lagi dalam keadaan umat Islam yang pada saat itu sudah lemah dan banyak yang terluka. Qala wa may yathabu fi isrihim, sehingga Rasulullah berkata, bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ayo siapa di antara kalian yang masih sanggup untuk mengintai keberadaan mereka dan apa gerakan mereka. Itu para sahabat diutus, fantadaba minhum sab'una rajulan, dan diutuslah di antaranya 70 laki-laki, kana fihim Abu Bakar wa Zubair radhiyallahu anhuma. Di dalam 70 pasukan tadi ada Sayyidina Abu Bakar dan Zubair radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain, saat ketika perang Uhud itu diderita oleh kaum muslimin dengan kekalahan ataupun paling kada dengan kerugian dalam pasukan, itu Rasulullah sangat khawatir bahwa pasukan
Quraisy itu atau pasukan kafir itu kembali menyerbu. Sehingga kekhawatiran tersebut Rasulullah utus daripada 70 orang sahabat, yang di antara sahabat itu ada yang hanya membalut lukanya dan mereka kembali lagi ke medan perang untuk mengintai musuh dengan keadaan darah yang masih mengalir pada tubuh mereka. Bayangkan kita, Mang. Ini luka belum sembuh, dibalut aja hanya masih mengalir, balik lagi ke medan perang untuk mengintai musuh. Bagaimana semangat daripada sahabat. Belum lagi dalam peperangan yang lain bagaimana kegagahan para sahabat, yang bahkan dalam bacakan hadisnya pada peperangan tersebut, yang pada ketika itu Rasulullah dan para sahabat itu sangat gigih mempertahankan kota Madinah, dan Rasulullah dan para sahabatnya dengan gigih mempertahankan keimanan. Tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak semudah itu perjalanan dakwah Rasulullah yang penuh tantangan dan rintangan terhadap kaum kafir. Jadi keadaan saat ini masih kada seberapa dibanding dengan para sahabat ketika mendapat pertentangan daripada kaum kafir yang dahulu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW ini, kita mendapatkan keimanan yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan segala pemeliharaan kita terhadap adab-adab dan kelakuan kita, sehingga dengan kita selalu memuliakan dan membesarkan baginda Rasulullah SAW dan melaksanakan seluruh sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini Allah mengampuni dosa kita, dosa istri kita, dosa anak-anak kita, dosa kedua orang tua kita, dosa daripada mertua kita, dosa daripada sahabat-sahabat kita yang telah berdahulu daripada kita, dosa-dosa orang sekampungan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita membaca hadis pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah taala menurunkan rahmat kepada diri kita, anak kita, istri kita dan seluruh keluarga kita, dan memberikan hidayah kepada kita ke jalannya yang benar, jalan yang selalu diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti, serta berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rezeki yang berlimpah ruah kepada diri kita, anak istri kita, dengan rezeki yang halal dan yang thayyib. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.